Bang, selama bulan puasa itu jangan sampai over-over kalau makan. Ya, penting juga memang diet, tapi kita itu dietnya itu harus diet sehat. Ya, tidak boleh kita kayak macam mau diet terus abis itu tidak makan-makan. Kan salah juga, apalagi puasa, mau pingsan kau. Iya. Sudah kau kalau gara-gara mau diet pas buka puasa dia makan satu biji nasi. Sebutir Zara. Sebutir Zara. Tapi tenang, karena mumpung kita lagi di program Indahnya Ramadan ini. Halo pemirsa. Hampir lupa. Gara-gara gue diet ini, gara-gara diet ini. Jadi kita juga pemirsa di program Indahnya Ramadan kali ini berjumpa lagi ya di TVRI Sulawesi Tengah, tentunya menantikan waktu berbuka puasa. Nanti sebentar kita akan memberikan informasi buat pemirsa dan juga buat Rara terkait dengan bagaimana diet di bulan puasa itu. Iya, betul sekali. Iya, tentunya. Rara kan sudah kenal toh. Kalau saya Iskandar Zulkarnain juga sudah kenal. Ini maksudnya apa? Soalnya tadi kita mau kenalan kan sudah saya bilang Rara namanya. Oke, dah saya pikir. Tapi pasti pemirsa sudah tahu lah. Oh, sudah tahu. Oh, so terkenal dia. Apalagi duta bahasa ya. Jangan. Nah, seperti itu ya guys. Jadi kebetulan hari ini sambil menunggu berbuka puasa nih pemirsa, saya ada mengundang teman saya lagi, ini junior saya tapi tunggu, by the way Andar, katanya Andar mau undang teman lain sebagainya. Kita ini lagi di program apa sih Andar? Kita di program Indahnya Ramadan dong. Ya, jadi Ramadan itu begitu indah dengan berbagai informasi. Apalagi kalau kita bertiga di sini. Apalagi kalau kita bertiga di hadapan Anda pemirsa. Semakin indah sekali. Iya, apalagi dengan suaranya Novi, dengan musiknya siapa? Kakak Uli. Di tenda lagi. Rumah ini lihat alisnya tidak berdosa berarti itu bulan puasa. Nah, by the way, mengenai diet tadi Rara, tenang saja ya, karena kita juga akan memberikan informasi ya kepada pemirsa dan juga kepada Rara, bagaimana itu diet yang baik saat berpuasa atau diet di bulan puasa itu seperti apa. Kita langsung panggil saja, ada Dr. Ricky Yuliam MKes. Oke. Tepuk dong. Aduh, dokter sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang di rumah kami, dokter. Ayo silakan langsung, dokter. Iya. Masih kakak saya lewat. Oh iya, tapi oh iya junior. Minta maaf dokter, cuma bermain. Berarti saya lebih awet muda. Iya, memang dia nantua dok. Nantua apa kalau saya tahu, mukanya. kalau orang-orang dokter itu sangat menjunjung senioritas. Silakan duduk. Oh iya, Saya Aduh, lucu ya. Dokter. Rekrut dia jadi presenter. Nah, jadi Dr. Ricky Yuliam MKes ini adalah dokter Fakultas Kedokteran Unisa dan juga komisioner KPID Sultan. Alhamdulillah. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dokter puasa ya. ke-18, alhamdulillah sehat. Oh iya, alhamdulillah Insya Allah sehat. bisa berbuka dengan yang manis-manis. Dokter tidak diet toh ini? Lagi proses. Oh, Nah, lagi ini ayo kita bahas. Iya, makanya dokter karena ini pas ya. Pas Karena ya. pengalaman pribadi berarti langsung dari dokter sendiri. Iya, temanku juga ini stres dokter, Iya karena dia dong. bilang kadar kecantikannya kurang karena dia Iya, tidak bertambah bisa 0,5 gram. Jadi ini ada satu kalimat yang menginspirasi untuk wanita itu. Sebenarnya dia tidak gemuk, Iya. tapi lupa kalau sudah pernah makan. Jadi makan Aduh, terus. dok, kayaknya bahasa halus. Itu udah bahasa halus, bahasa kasarnya juga. Oh, gitu. Kayaknya. Oke. Saya berpikir Dia lupa ya kalau dia lupa makan. ya. Kayak, Saya sudah makan belum? Oh, belum. Makan lagi. Makan lagi. Tapi apalagi kan biasanya banyak ya dokter habitnya orang Indonesia ya, terutama kalau kayak macam kita orang-orang Indonesia Timur tidak makan kalau tidak makan nasi gitu dokter. Baru juga dokter dibilang ini kadang-kadang bulan puasa orang berpuasa bukannya turun badan, tapi kenapa badanmu malah naik Iya dok, gitu itu dokter? yang saya rasakan dok. Iya, gimana itu dokter? Baik, yang harus kita pahami dulu bahwa diet itu bukan tidak makan, ya, tapi mengatur pola makan. Oke. Jadi yang harus kita sadari bahwa kebutuhan makanan laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Jadi kebutuhan kalau kita biasa sebut kalori ya, kebutuhan kalori pria dewasa itu kisaran sekitar 2.000 sampai 2.500 kilokalori per hari. Kalau perempuan sekitar 1.800 sampai 2.000. Nah, hal inilah yang jadi dalam tanda kutip miskomunikasi atau salah pengertian dalam artian si A dietnya ini, oh semua ikut. Akhirnya hasilnya berbeda. Karena kan biasanya kadang-kadang oh dia berhasil, di sini saya mau ikut juga. Padahal betul. Beda-beda ya dok ya? Iya, jadi kita harus sadar dulu dan tahu dulu bahwa kebutuhan kalori pribadi kita masing-masing ini berapa sih? Baru kita berbicara tentang dietnya. Jadi, oh beda-beda dok? Beda. Setiap tubuh ya. manusia ya? Jadi kalau secara teorinya itu ada rumus Benedict namanya, situ menghitung. Tapi ribet jadinya, maksudnya karena banyak dikali dibagi. Sesederhananya gitu saja, laki-laki sekitar
2.500 kalori per hari, perempuan 2.000 kalori per hari. Jadi kalau misalkan kita konsumsi kan kadang kalau di kemasan itu ada kebutuhan kalorinya berapa, ya dari situ tinggal kita cukupkan, terus kita kurangi. Kalau kita ingin turun badan, kurangi. Kalau kita ingin naik, ditambahkan itu. Oke, ternyata memang sesederhana itu ya. Ya, Dok, jadi alhamdulillah lah saya di puasa saat ini turun ya. Jadi alhamdulillah dokter. Ini harus kita cerita pahami. sukses. Ya, ini rapel dokter hari lebaran ya. Sebetulnya challenge ya, challenge Iya, sendiri. iya, iya. Jadi yang harus kita pahami diet yang baik itu sekitar 2-4 kilo per bulan ya. Saya pernah mengalami Turun itu. maksudnya, Iya, dokter? turunnya. Oke. Kalau kita berbicara turun badan, saya pernah sebulan sampai 15 kilo. Wow. Tapi kembali lagi, apapun yang instan juga. Oke. Jadi instan turun, instan juga bengkaknya. Dalam tanda kutip Karena gemuk ya. mungkin pengaturan polanya ya dokter atau seperti Betul. apa? Jadi sebenarnya pada saat puasa ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita mengatur kembali pola makan ya Iya. tubuh kita. Dikasih sadar lagi ya. Ya, terestar ya Iya. bahasanya. Jadi mulai dari awal kita cukupkan dulu konsumsi air cair ya. Air itu kebutuhan air kita harus minimal 8 gelas. Ini juga keliru, banyak orang memahami banyak konsumsi air sekali minum sekali teguk 1 liter. Padahal tidak demikian. Jadi kalau rumus sederhananya 2-4-2. 2 gelas pada saat sahur, 4 gelas pada saat berbuka puasa, 2 gelas sebelum tidur. Oke. Jadi itu kita berbicara cairan dulu. Terus bicara tentang makanan, kita harus itu tinggi serat. Ya, tinggi serat utamanya sayur dan buah. Iya. Makanya itu paling tepat adalah kurma ya pada saat kita sahur maupun berbuka dengan kurma karena dia manis, manisnya pun asli alami dari apa? Dokter buah. pas mau bilang manis langsung lihat saya, Le. Sebenarnya di samping ya. Saya. Atau begini ya. Saya Saya kira saya kawan, dokter Darle. lihat kesiapan. Lanjut dong, lanjut dong. Soalnya rame, saya jadi bingung ya. Oh iya. Lanjut dong, lihat lanjut. semua aja dok. Oke, tapi dari semua kita sini saya lah yang paling lupa makan mungkin ya. Tapi saya dalam program tenang saja. Seperti itu. Iya. Nah, terus Dok, yang Jadi seperti itu. Jadi pada saat kita memastikan kebutuhan cairan kita, terus apa yang kita pakai sahur, apa yang kita pakai buka, insya Allah itu pasti akan tercapai. kurma berarti memang apa yang dianjurkan oleh Nabi, sunnah Nabi Benar. itu berbuka puasa dengan kurma memang sangat sangat baik untuk kesehatan. ya, Benar, Dok, ya? benar. Karena dalam kurma itu luar biasa lah. Kalau mau membahasnya mungkin ada topik lain karena sangat-sangat panjang. Intinya sederhananya pada saat bulan puasa, baik sahur maupun berbuka, siapkanlah kurma. Baik. Nah, dok kan tadi kita sudah ngomong soal polanya nih dok. betul. Nah, apakah kan biasanya orang ini dok bukan cuma kondisi badannya berbeda, tapi kondisi kesehatannya mungkin berbeda dok. Betul. Apakah itu perlu konsultasi dulu sebelum melakukan diet, apalagi di bulan puasa ini dok? Iya. Siapa tahu tiba-tiba naik asam lambungnya dok, atau Betul, bagaimana? betul. Ya. Jadi memang itu tadi saya katakan banyak miskomunikasi bahwa satu menghasilkan hasil A semua ikut. Jadi Iya. banyak yang mengikut padahal keliru bahwa kita harus tahu dulu setiap pribadi kita, tubuh kita itu berbeda-beda. Jadi baiknya memang konsultasi ke ahli gizi dulu bahwa kira-kira kalori saya setiap hari itu berapa kebutuhannya, terus nanti situ kita kurangi. Sesederhananya begini, kalau saya pribadi menerapkan apa yang saya konsumsi hari ini itu besok harus keluar seperti begitu. Jadi metabolisme tubuhnya kita itu terus-menerus Terus, baik. ya. Ya, Oke, seperti jadi itu. berproses terus begitu Betul Dok. sekali. Beda-beda Oke. ya. Nah, tapi memang dokter ada tradisi-tradisi atau habit orang-orang Indonesia ya, Fik ya, Iya. kayak macam abis buka puasa langsung sebelum apa sholat maghrib. Langsung. Coba dulu itu saya dulu Dok begitu. Oh iya, ini Langsung bahas singgung saya diri sendiri nih dok. Jadi Apa yang ada di atas meja bahas harus singgung diri dicicipi sendiri semua nih, dulu Dok. satu-satu. Jadi saya pun masih demikian ya. Oh, ada pamannya ada. dan curhat dokter. Jadi bahasanya balas dendam. Oke. Ya. betul. Tapi itulah dalam proses untuk kita menjadi lebih baik dalam pola makan. Jadi kita mengatur baik. Misalkan kita punya kebutuhan kalori 2000. Terus kita konsumsi karena wah buka meja ini ada apa jalan pote dan lain-lain. Orang bilang kita harus Iya betul. konsumsi tes lah, coba Iya. ya, icip sedikit kali banyak, jadi besar juga. Tapi misalkan kita konsumsi per hari misalkan sampai 2.500, maka kita harus cari bagaimana caranya menghilangkan 500 kilokalori tersebut dengan cara olahraga. Jadi sini olahraga penting. Jadi konsumsi makanan yang telah kita lakukan itu yang ekstra, kita bisa membakarnya dengan olahraga. Oke, berarti dok sebenarnya pola diet, apakah diet itu cuma tentang makanan
begitu yang tadi penambahan kalori dan lain sebagainya, Iya. pengurangan kalori dan lain sebagainya, ataukah ada misalnya seperti olahraga atau aktivitas lainnya yang Iya. juga berpengaruh dalam Istilah diet diet itu, begitu. Dok. Tadi saya katakan diet itu adalah mengatur pola makan. Iya. Jadi kalau misalkan pola makannya ekstra, kita harus imbangi dengan olahraga yang ekstra. Tapi tanpa makan ekstra pun kita harus memang olahraga. Itu poinnya. baik. Jadi olahraga pun kan kita ada klasifikasinya, olahraga ringan, sedang Iya. dan berat. Iya. Itu kalau di rumusnya itu dikalikan 1,2 sampai 1,4. Jadi kita ambillah yang terendah 1,2. Jadi aktivitas olahraga di bulan puasa pun jangan juga berat ya. Iya. Jangan sampai kita mau Betul. lari maraton, nah repot juga ya. Berjalan kaki dari Agak- sini ke iya, Donggala iya, kan? kan, iya. Sama lari dari Sampai kenyataan itu. kalau dari sini ke Donggala sampai di Tipo sudah. Pingsan. Itu. Oke. Oh, seperti itu. Iya, tapi dok memang seperti yang dokter jelaskan tadi mengenai minum air ya, 242 ya dok Iya, ya? 242. 242. Iya, pada saat sahur, 4 gelas pada saat berbuka, 2 gelas sebelum tidur. Tapi gelasnya juga jangan sampai gelas yang 1 liter ya. Ini yang jadi masalah. Itu tergantung lambung dok, gimana dia menampung jajan langsung ini. Tapi dok, secara real gitu, orang Iya. yang melakukan diet di bulan puasa gitu dok, Iya. untuk habit gitu, biar pemirsa juga bisa tahu tradisinya untuk yang dianjurkan oleh dokter itu seperti apa pada Iya. saat mungkin dari segi berbuka barangkali, menikmati makan atau saat sahur lagi sampai puasa, Iya. dietnya Jadi, itu bagaimana dok? Pada saat sahur itu memang kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan ya. Iya. Kalau toh memang kadang kan kita sahur itu ngantuk ya, Betul. ngantuk dan kalau sudah terbiasa di minggu kedua itu sudah malas lah sahur Iya. biasa. Tapi baiknya kita walaupun hanya meneguk 1 gelas lakukan. Tapi yang paling tepat pada saat sahur adalah kita konsumsi makanan tinggi serat agar Makanan tinggi serat. iya atau Sayur ya, protein Dok, ya. agar proses kita untuk merasa lapar itu Lama. lama. Kalau Oke. toh kita tidak sahur biasanya jam 12 jam 1 itu sudah ya orang bilang ada disco-disco lah di perut betul, ya. betul, Bunyi betul. maksudnya ya. Iya, bunyi. Kayaknya dok kalau di hari-hari biasa mungkin di waktu makan siang gitu biar lama kan gitu juga bagus ya Betul. untuk orang Jadi untuk yang kita diet ya dok mengatur, ya. Iya, betul. Jadi pada saat kita sahur makanannya kita atur ya. Kalau pada saat puasa itu rata-rata tinggal 40% minimal ya. Jadi pada saat kita kebutuhan kalorinya 2000 ya tinggal 40% lah kita atur. Kalau kita mengatur saat sahur dan berbuka, yakinlah kita akan turun sekitar 2-4 kilo. Kayak saya alhamdulillah ini masuk minggu ke hari ke-18 kalau tidak salah Iya. sekarang ya. Itu sudah sekitar 3 kilo. Jadi Sudah 3 kilo target yang saya- turun. iya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Pencapaian luar biasa. Walaupun masih banyak ya, masih banyak yang harus jadi PR. Tapi gitu, jadi bagaimana kita konsisten ya? Iya. Bagaimana kita konsisten untuk menjaga? Karena kalau kayak kita berbicara hanya diet, tidak makan itu salah besar. Diet mengatur pola makan. Ya, mengatur pola makan sama juga. Hari ini kita atur, besok kita atur, hari ketiga karena ada pesta dan lain-lain, kan berantakan lagi ya. Belum lagi nanti Idul Fitri dok. iya, betul. Semua rumah banyak Oh, daging. daging Itu semua. kalau dibilang cheating day, cheating day terus. Daging. Ya, Lagi ini lebaran. kisah nyata ya. Day- day Saya sedunia berbagi ya, gitu. saya sedikit berbagi puasa Iya. tahun lalu. Jadi saya alhamdulillah target saya itu sekitar 5 kilo berhasil. Dari saat puasa pertama sampai lebaran. Oh, dokter program berarti. ya? Program memang karena di samping kita tadi saya katakan detox dan lain-lain untuk kesehatan ya. Begitu lebaran hari ketiga naik jadi 10 kilo. Wah, Jadi Turun plusnya 5, 5 Lebaran, lebaran bikin lebaran juga badan. langsung tarapel deh juga. naik badan. 2 kali lipat. Lebaran badan. Tapi kayak sedih dah dok, maksudnya sudah diprogram berhari-hari. Iya. Jadi pada saat mengingat, tapi pada saat kita lihat di depan ada kaledo. Iya, ada goreng-goreng. Iya. Aduh. Kesedihan bisa kita belakangin dulu ya. Apalagi orang-orang terdekat yang memang jago-jago masak di hari lebaran itu luar biasa sekali. Tapi dok, ada teman saya dok, Iya. yang sering makan tidak naik-naik badan, Afik. Tapi Iya. oh ada di sini Iya. orangnya. Oh iya iya. Kayaknya deh. Kalau makan. Kayaknya Baik. makanannya langsung hilang Ini- dok, ini menghilang, kalau mengendap begitu Bapak buka saja. puasa itu bisa 2 Ya, piring. ini harus diluruskan bahwa tidak hanya saja orang gemuk ya atau berat badan berlebih itu ternyata orang berat badan kurang itu juga jadi masalah ya. Iya. Walaupun orang katakan wah badanmu bagus tidak Iya. naik-naik. Iya. Tapi menurut pribadi sendiri pikirnya begitu mungkin ya. Iya. Lah saya sudah makan banyak tidak Betul, naik-naik. Dok. Iya, Nah, betul sekali. Jadi saran saya adalah konsumsilah karbohidrat yang tinggi di samping itu tambah dengan susu full cream apapun jenisnya. Full ya. cream. Iya, jadi setelah makan porsi normal ditambah dengan full cream. Nah, tapi dok, Ya. kebetulan ini jadi curhat ya sedikit. Ini Oh. ada kita Setelah- pasang argonya, meterannya. Pakai timer itu, pakai timer. Aduh, Bercanda, siap, konsultasi gratis. Iya, iya, iya. Oke, iya. oke. Nah, tapi dok, kan kata dokter tadi
konsumsilah karbohidrat yang lebih banyak begitu ya. Iya. Tapi dok, saya punya riwayat Iya. gitu keturunan diabetes. Betul. Nah, kan saya juga harus tetap Mengontrol ya. mengontrol begitu kan. Nah, itu seperti apa dok? Apakah mungkin ada alternatif lain atau Sarannya seperti dari apa? dokter gimana? Jadi kalau berbicara diabetes itu memang genetik ya. Iya. Jadi kita harus menjaga. Jadi ada bahasa mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Iya. Iya. Jadi kalau kita harus pastikan dulu namanya berapa porsi badan kita ini di mana ya, atau IMT itu IMT, berat badan per tinggi badan pangkat 2. Jadi berat badannya misalkan 50 dibagi tinggi badan untuk cari berat badan ideal. Oke. Jadi kalau kita sudah di posisi berat badan ideal, ya sudah, untuk apa lagi kita mau menambah? Kecuali mungkin mau jadi atlet binaraga, Belum tertarik menambah masa sih. otot, itu lain cerita lagi ya. Mungkin Anda tertarik kali ya? Saya tertarik khusus untuk bagian ini saja, intern ya, untuk keluarga. Tapi memang sebenarnya kalau berat badan berlebih itu tidak nyaman ya. Contoh Iya, kayak sekarang betul, saya dok. Iya, dok. kancing baju tidak, sana juga susah ya. Berarti dokter yang salah jahit itu. Bukan kancing baju. Tapi insya Allah saya yakin di Ramadan kita akan sama-sama rayakan hari kemenangan plus badan tubuh. Iya. Ya. Supaya Dan- kalau di foto, di upload di Instagram. Tapi bagus juga ya. memang waktu mengevaluasi memang dokter, betul. Jadi kita merefresh di bulan suci Ramadan ini dengan apa yang kita konsumsi sebenarnya. Kan juga saya pernah mendengar ya, teman-teman juga pemirsa dan juga dokter, Betul. bahwa memang kita itu berpuasa salah satunya juga agar kita juga bisa mengetahui bagaimana kesusahan orang-orang yang membutuhkan, yang tidak makan dan lain-lain. Tapi sebenarnya di balik itu ternyata Allah menyimpan berbagai macam keuntungan lainnya dan juga merefresh lagi bagaimana yang sudah 1 tahun spejombe sekali ini baru akhirnya 1 bulan ini akhirnya bisa kasih ini ya, kasih apa sih namanya diet. Nah, tapi yang paling parah dok, jangan sudah selama 11 bulan ini jombe, 1 bulan ini tambah jombe lagi ya gosa. Itu memang Jadi berarti ada istilah yang ngetren narasanganga. itu dokter. Apalagi kan Tapi ada sanggup banyak itu. makanan minuman yang hanya ada pas bulan puasa. Iya, takjil-takjil Jadi itu kan Ya kan menggugah setahun selera. sekali. Ayo Itu mari dia. kita kapan makan lagi ya, semua. bahasa kapan lagi ya. Akhirnya Iya, tadi yang saya betul. katakan, kita jadi lupa kalau sudah pernah makan. Iya, betul. Dok, terkait dengan diet, dok, biasanya kalau target itu apakah dikembalikan ke kita masing-masing atau ada anjuran dari seorang dokter gitu? Misalnya dari berat badannya sekarang berapa, kalau untuk memang berhasil dietnya, yang dinyatakan berhasil, dia harus turun berapa gitu dok? Atau Iya, seperti apa? Kalau teorinya kita baiknya 2-4 kilo per bulan. 2-4 kilo per iya. bulan, oke. Jadi kalau kita ambil 4 kilo, berarti kita rata-rata kan seminggu itu 1 kilo. Iya. Tapi pada kenyataannya biasanya orang, kok saya sudah atur pola makan, saya Iya. sudah olahraga, saya sudah itu kok hanya begini. Iya, gimana Gitu tuh kan? dok? Makanya dibutuhkan sebuah konsistensi ya. Kebanyakan itu nanti di bulan ke-6 atau bahkan 1 tahun kita sudah mengatur pola makan itu Iya. baru dirasakan bahwa hasilnya pun lebih nampak dibanding Betul. kita hanya mau instan. Kayak saya katakan, saya pernah loh sebulan sampai 15 kilo, tapi itu karena cepatnya turun, cepat juga naik. Jadi kita punya target apa ini? Diet ini hanya untuk turun berat badan atau untuk sehat? Betul, Kembali ke situ, dok. mindsetnya harus kita rubah Mama, dulu. tapi dokter pernah 15 kilo? 15 kilo. Dokter Jadi- apa itu sampai 15? Ya, betul. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Saya bersepeda. Oke, Oh, sepeda. Jadi iya. saya Benar, bersepeda itu setiap harinya, jadi pagi sama sore, saya hitung-hitung saya dapat 800 kalori yang terbakar. Oke. Memang ekstra, orang bilang langsung turun. Jadi saya Tapi bersepeda makan dokter sekitar atur 50 juga? kilo. Iya, makan saya atur. Tapi pada saat sudah di atas 10 kilo turun, saya sudah lepas makan karena saya mengimbangi kalori saya yang terbakar itu ternyata kurang dengan Oke. makanan yang konsumsi, jadi saya imbangi. Itu cepat sekali. Ya itulah mindsetnya saya hanya karena turun badan, langsunglah mengembang. Tapi Oke. dokter kan itu tadi kan turunnya instan. Iya. Dan akhirnya dokter juga Naiknya instan. Naiknya instan. Tapi dok, maksudnya secara di dalam tubuh itu kenapa akhirnya bisa terjadi hal seperti itu dok? Iya, metabolisme ya. Sebetulnya sederhananya kalau kita bisa membatasi, yang saya rasakan kemarin 2. Satu yang manis-manis ya. Iya. Dalam yang manis-manis bukan buah, yang kayak minuman yang manis-manis ya. Oke. Sama goreng-gorengan. Nah, Oke. 2 hal ini yang terus terang bikin cepat kita Naik ya. ya naik. Dan 2 hal ini juga yang selalu berada di lingkungan kita Iya, ya. wah, Iya. apalagi Kadang makanan kita sudah makanan komit kita tidak untuk jauh. tidak menyentuh, tapi datang teman masalora ya. istilahnya. Iya. Jadi ya. Nah dok, Terlepas kita ini kan sebagai perempuan dok, biasanya kalau menjelang buka puasa kita yang masak di dapur Betul. dok, apa segala Betul. macam kan. Nah kan sudah cerita nih tadi makanan yang harus berserat lah apa dok, tapi
Mungkinkah juga dok cara kita memasak, proses memasak itu juga mempengaruhi gitu. Misalnya kayak Tingkat karbo gitu ya, atau protein atau dan betul. lain-lain. Siapa tahu karena digoreng dia lebih tinggi lemaknya, akhirnya tidak walaupun kita makannya sehat ini Ritual dok. khusus. Jadi kalau kau mau masak, kau coba dulu sedikit. Batal puasa Nodar. Icip-icip ya. Iya. Iya, jadi memang komposisi minyak goreng juga berpengaruh ya. Oh, oke. Iya, karena kalau Ngomong-ngomong kayak minyak kita- goreng, jangan dibahas, beda tema. Tapi saya tidak mau spesifik ya. Iya, iya, Ini iya, itu iya. berpengaruh. Nanti kita mungkin cari sesi lain bahas Iya. itu bahwa kualitas minyak berpengaruh juga. Tadi saya katakan goreng-gorengan itu cepat sekali menggemukkan kita. Tapi ada juga misalkan dia digoreng dengan minyak tertentu yang fine-fine saja seperti Mungkin itu. kayak olive oil ya dok ya gitu. Itu dia. Saya tidak mau sebut merek. Atau ya. Apa namanya sih namanya? Iya, Virgin banyak. oil. Virgin oil. Gitu. Jadi ada yang dari bunga matahari. Minyak murni Iya. gitu. Istilahnya. Jangan yang minyak-minyak yang disubsidi bahan sekarang. Tidak boleh ya. Iya. Boleh. Gitu ya. Cara boleh tidak boleh kembali lagi kita kadang juga sudah keras. Oh saya mau diet mau ini begitu lewat gorengan dilihat kiri kanan. Iya Wah dong. singgah ya. Godaan terbesar. Lihat lagi tahu bakso di jalan apa gitu. Kayak tempe kan sehat itu tapi ternyata gorengan. Aduh. Itu yang harus kita pahami bahwa pada saat puasa di samping tinggi serat kita harus konsumsi protein tinggi. Protein tinggi itu bukan hanya di telur, tahu tempe kan dari Iya. Oh, makanan favorit saya. Ya, Oh, iya, iya, itu Dan baik. itu cara baik. pengolahannya juga Iya. dok ya. Mungkin jangan terlalu sering digoreng dok Ya, mungkin paling bagus gitu mungkin di di steam ya, di apa? Iya. Dikukus. Dikukus, Dok, ya. Mengirit minyak goreng juga kan, mumpung lagi agak Andar susah besok ya dicari. sahur dikukus aja ya makanannya. Tapi kan tidak enak juga ya kalau cuman kan tergantung iya, ya iya. bagaimana Iya. mengatur kan Iya. tidak mungkin setiap hari terus di minyak-minyak diselingi terus ya. kan. Yang kita harus pahami pada saat Selingi. kita komitmen untuk diet, kebanyakan makanan diet itu tidak enak. Itu Iya. pasti. Kebanyakan ya, kebanyakan. Saya tidak mengatakan semua. Betul, Kebanyakan betul, betul. makanan diet itu tidak punya kaitan. Saya katakan yang hanya dikukus, Heeh. yang hanya direbus. Direbus, iya. Jadi kita kadang, wah makan apa ini kayak begitu kan? Iya. Ya kan perlu pengorbanan juga. Iya. Biasanya Iya, begitu makan apa iya. nih? Kadang-kadang orang yang banyak doi. Iya sih dok kalau gitu. Pusing aduh makan apa ya? Ini kayak terlalu mahal deh. Tidak juga sih sebenarnya. Kan ini kalau kita bicara mengenai kesehatan kan Iya, tidak iya, harus banyak betul. doi baru Iya, bisa. betul. Iya. Intinya adalah komitmen. Komitmen Iya. betul Iya, dong. komitmen untuk mau sehat. Gitu Iya, sih. Bukan untuk menurunkan berat badan. Ya. Iya, dokter, mungkin sebagai apa ya pesan untuk pemirsa yang ada di rumah, motivasi kali ya, ataupun juga bagaimana bisa konsisten untuk bisa menjaga diet, apalagi bulan suci Ramadan karena banyak teman-teman saya juga bulan suci Ramadan malah tambah naik. Misalnya ini salah satu ininya, contohnya. Tadi kok mengeluh tuh. Iya, betul. Tapi justru sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu pesan dari dokter sendiri? Ya, baik. Tadi saya katakan yang pertama pola pikir dulu ya, atau Pola mindset itu pikir. kita pastikan bahwa kita mau sehat. Kalau kayak kita berbicara mau sehat, maka kita tidak ada ujung ya. Selagi Iya. kita konsisten dengan pola makan, apa yang kita konsumsi itu akan bahagia lah. Iya. Tapi kalau kita hanya ujungnya adalah mau turun berat badan, pada saat berat badan kita turun sudah puas. Iya. Gitu. Jadi terus tapi harus dipahami pada saat kita sahur dan buka, utamanya buka tidak balas dendam. Iya. Ya, itu tidak balas Istighfar dendam. berarti kalau mau buka ya. Baru menahan. Bismillah Allahumma ya Allah. Iya. Bismillah Allahumma. Mau tidur dong. Jadi kalau sekarang dong. Apa dong? Kamu 17 Ramadan baca itu. Nggak gimmick ini, nggak gimmick. 17 Ramadan tuh baca. Tidak, sepertinya hipoglikemia sudah kekurangan gula. Sudah mau pingsan memang saya dokter dari tadi. Bagaimana tapi makan anus? Mana mau bahas makanan kasihan. Iya. Jangankan orang saya kadang juga pada saat ibarat berkat kita melapar mata ya. Apalagi kalau kita pergi takjil itu ke tempat Iya, semua mau dibeli. warna-warni Iya, itu. padahal begitu kena satu teguk air mineral atau air putih itu sudah langsung kenyang. Sudah. Nah, betul, Ya, tapi ya betul. karena mubazir lagi ya, ini dibeli banyak-banyak kan. Iya, dok. Betul. Iya, berarti secara kesimpulan dok, semuanya itu bisa kita lakukan mungkin dengan merubah mindset kita Iya, juga ya pola dok pikir ya. itu yang utama. Pola pikir yang paling utama ya, karena memang ketika pola pikir kita salah, maka kita juga akan melakukan itu salah. Tapi kalau pola pikir kita baik, mungkin secara persepsi juga kita pasti akan melakukannya dengan baik begitu. Betul. Aduh dokter terima kasih ya, dokter Riki sudah hadir bersama kami. tidak terasa Jangan bosan-bosan datang ke kita dok. Dok nanti lebaran kita bikin gore-gore dokter datang ya. Program Bukan dietnya diet. batal. Naik lagi nanti. Jago bikin gore-gore Tapi saya dia. mau mengajak nanti ya, kita sama-sama bersepeda ya. Oh iya, siap Boleh, dokter.
Goes ya, goes apapun ya, Dok, ya. acaranya, kegiatannya kita harus ada olahraga ya. Iya. Olahraga Oke, untuk oke. diri kita sendiri dan untuk kesehatan kita. Nanti pinjam dokter pesepeda satu Oh, ya. siap. Iya, Saya oke. siapkan. Ada dulu sepedanya. Oke pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara untuk Indahnya Ramadan edisi kali ini. Terima kasih untuk pemirsa yang masih terus menyaksikan dan masih menunggu waktu berbuka puasa tentunya. Iya, betul sekali. Dan kita masih akan berjumpa dengan Anda di program Indahnya Ramadan esok hari, oke? Saya Fikri Muhammad Nur. Dan saya Rara Lamri. Dan saya Sarah Zulkarnain bersama Dr. Dokter. Ricky William. Iya, William. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pemirsa. Selamat melakukan ibadah puasa dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Sampai jumpa. pemirsa.